orang Jepangnya nggak paham Islam, nggak paham orang Islam, terus di apartemen juga nggak ada musola ya, terus di pabrik juga nggak ada musola. Jadi hari pertama kita datang di pabrik itu, yang kita bikin pertama kali musola ya. Jadi ada kayak apa ya, bukan gudang ya, kayak tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berencana membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video short saya kemarin ya. Banyak yang tanya, Bang, bagaimana ibadah di Jepang ya, terutama sholat Jumat. Sholat Jumatnya bagaimana, Bang? Saya akan cerita dari awal ya. Di awal saya datang ke Jepang ini tahun 2016 ya, 2016 bulan 3. Jadi saya masuk Jepang itu sudah ada senior ya di perusahaan. Seniornya kurang lebih berapa ya? Ada 3. Seniornya itu ada 6 orang. Semuanya muslim, alhamdulillah. Jadi perusahaan saya yang pertama itu sudah 10 generasi merekrut orang-orang dari Indonesia ya. Generasi pertama itu dari mana itu? Cirebon. Bukan Cirebon, dari Indramayu. Terus generasi kedua dari Padang, Jawa Tengah. Pokoknya banyak lah dari daerah-daerah Indonesia yang sudah kerja di perusahaan yang pertama ya. Dan ke-6 senpai saya ini atau senior saya ini asalnya dari Jawa Barat, Semarang, terus mana lagi ya, Sragen, terus Wonosobo sama Magelang ya, sama Cilacap satu orang. Nah alhamdulillahnya itu mereka ini memang anak-anak yang rajin ya, rajin kerjanya, rajin ibadahnya begitu. Jadi ketika saya sampai di apartemen, kami itu terbiasa sholat bareng gitu. Jadi ada kami di satu orang itu, satu apartemen itu 2 orang. Terus ada yang satu apartemen cuma diisi 1 orang ya, diisi seniorku yang dari Wonosobo, Mas Taba namanya. Jadi kenapa dia tinggal sendiri satu apartemen, karena apartemen itu juga dibuat musola ya. Jadi memang orang perusahaan ini sudah tahu kalau kami muslim, jadi di lingkungan rumah itu dibuatkan satu musola ya. Jadi tiap sholat pulang kerja kan, sholat maghrib, isya, subuh itu pasti di rumah berjamaah kita sama-sama ya. Nah ketika di pabrik di saat kerja itu kami juga bikin musola sendiri di pabrik. Jadi waktu saya datang kan angkatanku 3 orang. Jadi waktu kami datang itu di pabrik sudah ada musola ya. Sudah ada musola. Jadi musola itu kami gunakan untuk sholat zuhur, sholat Jumat ya. Sholat Jumat bisa karena 6 orang satu khutbah sekalian imam ya. Yang 5 jadi makmum. Untuk hari sholat kayak Idul Fitri, Idul Adha begitu, kadang kita lakukan juga di pabrik ya. Kita nggak libur, jadi kita berangkat pagi sekali, jam 5:30 lah kita berangkat. Terus kita panggil orang-orang muslim, orang dari Bangladesh, dari mana lagi ya, Bangladesh, terus India lah, Asia mana kah, Asia Selatan ya. Asia Selatan itu kami sholat semua di pabrik ya, sholat di pabrik. Terus kami masak-masak sampai jam 8 kan sudah waktunya kerja. Jadi selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita kerja kayak biasanya begitu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada kendala. Nah di tahun 2000 berapa ya, pokoknya pas kami pindah tempat kerja, perusahaannya masih sama, cuma kami dipindahkan di kota mana begitu ya. Terus kami pindah kotanya di Shizuoka ya, di Hamamatsu. Di situ itu bener-bener lingkungan baru. Orang Jepangnya nggak paham Islam, nggak paham orang Islam. Terus di apartemen juga nggak ada musola ya. Terus di pabrik juga nggak ada musola. Jadi hari pertama kita datang di pabrik itu, yang kita bikin pertama kali musola ya. Jadi ada kayak apa ya, bukan gudang ya, kayak tempat mandi tapi luas ya. Jadi ada, kalau kalian tahu onsen, pemandian air panas begitu ya, cuma ini di dalam ruangan. Cuma pemandian ini sudah nggak dipakai ya, sudah terbengkalai begitu. Jadi kami bersihkan
Terus kami timbun dengan papan, terus kami bikin musola di situ. Nah, terus di lingkungan rumah, di apartemen ya kayak yang tadi, satu kamar khusus untuk musola ya, jadi kami bisa sholat di situ. Terus singkat cerita, senior saya ini pulang ya ke Indonesia. Nah, gantilah saya jadi senior. Di situ juga alhamdulillah saya dapat junior yang rajin, yang baik ya, dari Aceh, ada dari Seragen lagi, ada dari Banyumas juga. Satunya dari mana? Dari Padang juga ada ya. Alhamdulillah mereka juga nggak susah lah kalau dikasih tahu, ayolah sholat, jam sudah waktunya sholat, jadi kami sholat berjamaah ya. Sholat Jumat juga sama kayak tadi. Nah, selang singkat cerita, saya pulang ke Indonesia 2020 saya pulang di Indonesia. Ya banyak lah masalah-masalah apa begitu ya. Jadi alhamdulillah di Indonesia juga lingkungan saya juga lingkungan yang bagus ya. Saya dapat teman yang banyak mengingatkan saya tentang ibadah, sholat, terus banyak tempat kajian-kajian yang saya datangi ya. Nah di situ itu sebetulnya waktu saya pulang saya nggak mau balik ke Jepang ya, karena saya ingat-ingat apa ya, nanti jangan sampai kalau saya ke Jepang lagi perusahaannya nggak kayak dulu begitu. Jangan sampai dapat perusahaan yang nggak bisa bebas sholat, nggak bisa begini, nggak bisa ibadah begini begitu ya. Singkat cerita saya ditawari ya sama junior saya yang masih di Jepang, ditawari, "Bang, maukah ke Jepang lagi?" Saya bilang, "Enggak ah, saya ingat-ingat dulu nggak maksimal ibadahnya," begitu saya bilang begitu. Sampai 2 kali ditelepon, yang ketiga kalinya baru saya bilang, emang bisa sholat, saya bilang begitu. Terus dia bilang, nanti teleponlah sama direktur perusahaan sendiri, kamu jelasin kalau kamu mau sholat begitu. Nah di situ saya ikut wawancara, alhamdulillah saya terpilih ya, terus saya lulus. Nah, pas wawancara saya jelaskan sama direktur yang baru kan, karena nggak kenal. Saya bilang, saya ini muslim, kalau di tempatmu bebas gak sholat? Dia bilang, sholat urusanmu, kalau kerja urusanku, katanya. Ya sudah kalau begitu saya mau pergi ke sana. Pas sampai di perusahaan yang baru ini 2025 ya, di perusahaan yang baru ini alhamdulillah di sini sudah ada 2 orang Indonesia ya. Jadi senior saya itu 2 orang, terus barengan saya 1 orang ya. Cuma bedanya sama yang dulu ya beda, namanya beda orang, beda generasi ya. Terus kita nggak bisa memaksa juga. Di sini saya sholat kebanyakan sendiri ya, karena temanku juga sering saya ingatkan, mas sholat begitu. Cuma mereka iya ya cuma begitu saja. Jadi wajib memang kita mengingatkan ya, cuma kalau terus mengingatkan juga kita nanti yang ikut-ikut sama mereka. Untuk salat Jumat di sini, saya kalau temanku lagi enak moodnya, saya ajak jamaah salat Jumat, khutbah begitu ya, salat Jumat biasa. Cuma keseringan sih saya cuma salat zuhur ya di sini, ya itu sedihnya ya, karena teman-teman nggak begitu nggak begitu mikirkan kehidupan setelah kematian lah istilahnya begitu. Untuk sholat selain sholat Jumat lancar sih di pabrikku yang sekarang ini. Saya bisa sholat bebas. Terus semisal saya kan kerjaku bukan cuma di dalam pabrik, saya juga kerja di pabriknya orang lain ya begitu. Jadi saya rawat pipa atau pasang pipa di sana, ngelas di sana. Jadi kalau waktu istirahat saya cari air di keran. Kalau nggak ada keran ya pakai botol begitu, tinggal sholat saja. Jadi sering juga saya sholat di pojok-pojokan pabrik begitu ya, dilihat orang Jepang. Cuma aman ya, mereka nggak masalahin itu. Kecuali ini ya, saya ke masjid, jadi jarak rumah saya dengan masjid yang terdekat itu kemarin 4 jam lebih ya naik kereta. Naik kereta selama 4 jam baru sampai ke masjid yang dekat. Kemarin saya sempat ke masjid itu. Untuk sekarang ya susah sih kalau untuk sholat Jumat, susah. Saya bilang susah ya, karena bukan karena tempatnya sih,
nggak ada temannya ya, ada teman cuma nggak mau diajak kan susah jadinya. Ya, untuk kalian yang mau ke Jepang pikir-pikir lagi lah, kalau teman kalian ibadahnya bagus, insya Allah lah bisa bareng-bareng terus ya. Kayak kemarin juga ini saya kan kebanyakan di sini tuh banyak orang Indonesia ya, di lingkungan kota sini tuh banyak orang Indonesia. Dan waktu kami kumpul-kumpul begitu, kalau kita apa ya, kadang terbawa suasana ya, terlalu senang bahas ini, kayak futsal juga ya, terlalu senang futsal kadang. Saya mikir, kalau saya ikuti terus ini lewat sholat maghrib kadang begitu ya, jadi di tengah pertandingan saya keluar, saya sholat begitu. Ya begitulah, kalau kita mau jaga diri kita sendiri bisa, cuma lebih baik itu kita lihat lingkungan juga ya. Kalau lingkungan sholat semua kan bagus, jadi kita bisa sholat Jumat jamaah juga. Jadi semoga kalian paham tentang penjelasan saya mengenai sholat di sini ya. Kalau untuk puasa sih lancar, kan puasa nggak perlu ajak-ajak orang ya, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau puasa lancar juga, lancar sih puasa, alhamdulillah ya. Jadi demikian video dari saya. Makasih ya kalian yang sudah menanyakan tentang sholat di Jepang bagaimana. Itu artinya kalian peduli dengan agamanya kalian ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.